Beda sama abang, kakaknya tuh demen banget angka, seneng banget angka. Sampai-sampai kalau di sekolah sama gurunya disuruh mengarang, semua isinya angka. Sebenarnya saya jam 5.30 datang, jam 5.15 saya sudah mandi. Semuanya angka. Karena memang senangnya angka. Sekarang kerjanya di mana? Di Boeing Company, bikin pesawat. Karena senangnya angka dan senang pesawat. Kalau dulu anak saya masih kecil ke travel, itu setiap 2 bulan sekali saya umroh ibu. Dan saya pernah mendampingi dari Bogor itu tukang beca, tukang sayur, tukang pijet, sama driver 4 orang. Yang perginya tuh nggak pakai uang. Jadi wasilahnya tidak mungkin sanggup kita. Dan nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, nikmat yang kita nggak bisa beli dengan dunia sama isi. Nikmat apa bu? Nikmat iman. Karena dengan nikmat ini kita mampu bersyukur. Karena bersyukur ini gak cukup hanya diucapkan dengan lisan. Bersyukur ini kita sungguh-sungguh datang dari hati yang penuh cinta kepada Allah, yang begitu begitu banyak bagi kita nikmat. Dan yang terpenting nikmatnya dipakai untuk jalan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Karena banyak orang yang diberi nikmat sehatnya dipakai maksiat. Kalau maling-maling itu kan sehat nggak? Penjahat, koruptor itu kan sehat-sehat ya. Tapi sehatnya dipakai maksiat. Ya, tapi mudah-mudahan dengan iman ini bu, bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar yakin. Iman ini kita punya ilmu tentang ibadah apa yang Allah mau. Karena yang Allah mau bukan hanya sholat, puasa, zakat, dan haji. Ada orang yang puasa tapi cuma dapat lapar dan haus karena nggak punya ilmu. Maka perintah pertama bukan puasa, bukan sholat. Apa perintah pertama? Belajar. Jadi lewat membaca kita dapat ilmu, dapat pengetahuan apa yang Allah mau. Karena iblis itu dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia tahu ashabul wurud, tahu ashabul nuzul. Dan 4.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, kerjaannya itu sujud sama Allah, bukan di masjid, di surga. Tapi iblis nggak tahu apa yang Allah mau, ibadah apa yang Allah mau. Apalagi kecewa dengan takdir Allah, kecewa dengan keputusan Allah. Iblis mikir dia anak-anak baru diciptakan udah jadi khalifah. Dia udah ribuan tahun sujud kepada Allah. Karena Allah Maha tahu yang terbaik bagi hambanya. Allah tahu masa depan, kita nggak tahu. Jin dan manusia diciptakan tuh untuk beribadah, nggak tahu masa depan itu seperti apa. Yang kita tahu masa depan kita yang disampaikan di dalam Al-Quran, bahwa kita nggak selamanya di dunia, itu masa depan. Dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita, kampung akhirat kita itu mana bu? Surga. Karena kita ini keturunan penduduk surga. Bukan amin, beneran. Dulu nenek moyang kita diciptakan di surga. Jadi kita keturunan nenek moyang kita yang diciptakan di surga. Kita bukan keturunan monyet. Ada yang ngaku-ngaku dengan bangganya dia keturunan monyet. Kita ini keturunan penduduk surga. Maka barang siapa yang ingin kembali ke kampung akhiratnya kelak, karena kampung halamannya itu nanti ada 2, bukan hanya surga. Ada neraka. Makanya Allah kasih jalan kebaikan, Allah kasih tahu, kasih informasi nanti setelah ini kamu akan kemana. So be prepare. Di dalam surat ke-59 ya, Al-Hasyr, setiap diri hendaknya mempersiapkan untuk hari esok. Itu bukan hanya nanti di yaumil akhir,
Tapi di sini hari ini kita harus tahu mesti ngapain. Besok tuh harus tahu mesti ngapain. Ada tuh rencananya. Apa yang kita persiapkan untuk hari ini dan hari esok. Dan di sini sekarang, di sini nanti, dan nanti di sana. Mesti punya banyak bekal. Dan bekalnya harus bisa dibawa. Karena ada orang yang punya banyak bekal, bekalnya nggak bisa dibawa. Maka al-ilmu qoblal amal. Berilmu baru dia beramal. Supaya amalnya jadi amal soleh, bukan amal salah. Ada perempuan yang ahli tahajud, tiap malam tahajud, tapi lisannya suka menyakiti hati tetangganya. Dan kata Nabi SAW, tempatnya di neraka, padahal ahli tahajud yang ditunaikan bukan ibadah-ibadah yang wajib, bahkan ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi nggak tahu apa yang Allah mau. Ibu tahu ibadah apa yang paling Allah cinta? Nyenengin hambanya di muka bumi. Menyenangkan orang-orang mukmin di muka bumi, itu Allah cinta. Bukan yang paling banyak sholatnya, karena terbukti yang paling banyak tahajud juga nggak ada di surga. Bahkan ada orang sholat, kata Allah tinggalnya bukan di surga, di neraka, khusus namanya neraka wail. Fawailul lil musholin, celaka orang yang sholat, yang dia lalai akan sholatnya, dia tidak memberikan makan kepada fakir miskin dan anak yatim. Sehingga sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, cuma dikerjakan. Padahal sholat itu perintahnya bukan kerjakan sholat, tapi tegakkan sholat. Bukan if'alu sholu, tapi wa akimi sholu. Maka sebelum sholat Allah perintahkan kita untuk apa? Untuk belajar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Baru wa akimi sholat. Sehingga inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu kan sudah hafal ya hadis, sudah hafal ayatnya. Tapi jangan dibaca mulai dari wa akimi sholat. Sholat itu nggak bisa ditegakkan tanpa ilmu. Jadi sebelum sholat kita diminta sama Allah belajar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Baca dulu, pelajari, belajar dulu peraturan-peraturan hidup. Kita nih hidup diatur nggak Bu? Diatur. Pakai baju diatur ya. Makan diatur, harus pakai tangan kanan, ambil yang dekat, jangan banyak-banyak. Bangun diatur nggak? Diatur. Kita nih manusia mukallaf, manusia hamba yang diatur. Lagi enak-enak tidur disuruh bangun. Jam 3 pagi tuh enakan tidur apa bangun? Tidur. Tapi kenapa kita bangun? Karena kita punya iman, kita punya ilmu, kita tahu Allah turun ke langit bumi melihat mana orang-orang yang memohon kepadaku, aku beri. Mana orang-orang yang meminta ampunan, aku ampuni. Karena ciri-ciri penduduk surga Firdaus, bukannya surga Aden, tapi yang paling tinggi surga Firdaus, itu ciri-cirinya di dalam surat ke-51 Allah bilang, orang yang di sepertiga malam, yang sedikit tidurnya, dan dia beristighfar. Itu ciri-ciri penduduk surga Firdaus. Tentu saja tidak satu, ada beberapa yang dia bisa menegakkan sholat. Bukan hanya mengerjakan sholat. Karena kalau cuma mengerjakan sholat, sholatnya tidak bisa membuat dia dari keji dan mungkar. Ada orang yang sholat tapi ya maksiat, banyak. Termasuk kita kan? Kita suka abai menjaga pandangan kita, penglihatan kita, lisan kita. Banyak ibu-ibu tuh di sini sih nggak ada ya, ibu tuh sukanya gosip atau gibah. Kalau gosip itu kan hoax ya, mungkin setengahnya tuh fitnah. Tapi kalau gibah dia tuh ngomong yang benar. Orang tuh hitam banget deh. Emang benar hitam, tapi itu gibah. Bunda Hasid orangnya tuh kecil loh ternyata. Bener ya? Bener, tapi itu atau dipanggil,
apa tem 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 item dut 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 gitu. Biasanya tuh kalau habis reuni ketemu teman SD, teman SMP, ya Allah ternyata dia gendut banget sekarang. Itu ibu tahu dosanya? Sama seperti dia berzina dengan ayah kandungnya. Makanya kalau ngomongnya nggak benar itu gosip. Kalau ngomong yang benar, ya udah nggak usah komen, like aja. Like ya. Ibu udah follow saya belum? Oh, modus ya. Kita mau like aja. Ajak pada kebaikan, karena kebaikan itu membawa keberkahan. Tapi kebaikan yang sahih. Baik aja nggak cukup. Kan ada ya orang yang baik, dicintai seluruh dunia, tapi Allah nggak cinta. Seperti siapa? Ummu Jamil. Tahu Ummu Jamil nggak? Kenal nggak? Nggak kenal ya. Ummu Jamil ini istrinya Abu Lahab. Dia tuh dicintai sama warganya, sama masyarakatnya dicintai, dan dia itu bangsawan, sosialita. Pokoknya mata kenal di bumi. Matching. Kalau kerudungnya hijau, ya hijau tasnya. Kalau kerudungnya kuning, sendalnya kuning. Bertabur permata karena bangsawan, kaya raya. Kompak sama suami sampai kakek nenek, banyak anak cucunya. Makanya kan Rasulullah ngajarin kepada kita kalau kita datang ke walimah tuh bukan doanya selamat ya menempuh hidup baru, semoga langgeng sama kakek nenek, banyak anak, banyak cucu gitu. Benar nggak? Enggak. Karena Abu Lahab juga langgeng sama kakek nenek, banyak anaknya, cucunya, tapi tinggalnya di neraka. Dan istrinya membawa kayu bakar. Alhamdulillah. Jadi kita harus tahu dulu ilmunya nih. Salat itu sebenarnya untuk apa? Salat itu supaya bisa membuat diri kita, mencegah diri kita dari keji dan mungkar. Salat itu membawa kesuksesan dunia akhirat. Jadi falah tuh ketika Allah panggil hayya ala salat, hayya ala falah. Falah itu bukan hanya kemenangan, tapi kesuksesan dunia akhirat. Bukan berarti dia banyak uangnya, istananya besar, enggak. Karena Fir'aun itu banyak segala, banyak istananya, besar istananya, tinggi jabatannya. Tapi bukan orang yang sukses. Bukan juga orang yang banyak uangnya. Kalau orang banyak uangnya sukses berarti korun. Itu sukses. Tapi yang sukses itu yang dia mampu menegakkan kebenaran, dia mampu beribadah apa yang Allah suka. Walaupun dia nggak suka. Contohnya jam 3 pagi itu bangun, kita kan sebenarnya nggak suka. Kita tuh suka karena kita tahu ilmunya, kita udah paksakan, benar nggak? Dulu pertama-tama kan bangunnya pakai weker, benar nggak? Minta tolong sama suami, minta tolong sama orang tua, bangunnya dia bangun jam 3. Bangun juga kadang-kadang doyong-doyong, besok mungkin gagal lagi. Kita dulu mulai dari SMA kali ya. Apalagi kalau mau ujian, langsung khusyuk. Jadi ibadah itu dipaksakan. Tapi dengan ilmu. Kalau dipaksakan gak dengan ilmu, jadi amal salah. Al ilmu qoblal amal. Perintah pertama iqra. Sebelum sholat Allah bilang utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Sehingga apa? Sehingga sholat kita mampu memberikan ketenangan, keberkahan, kemampuan, dan orang lain itu aman dari lisan dan tangan kita. Karena orang beriman itu orang yang dia bisa memberikan keamanan kepada orang lain dari lisan dan tangannya. Dia tidak mengambil yang bukan haknya. Sholat. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu sholat, kita belajar kita tuh ngomong apa sih? Kita tuh berhadapan sama siapa? Kita kenal nggak yang kita berhadapan dengan Allah tuh kita kenal nggak? Karena ada orang yang cuma tahu, hafal nama-namanya, sifat-sifatnya, tapi nggak yakin. Kalau dia yakin, kita belajar tentang sholat yang kita tegakkan, ketika kita, jangankan takbir ya, ketika kita wudhu, itu kita hakul yakin itu Allah menghapus semua dosa-dosa tangan kita.
dosa wajah kita, dosa mata kita, dosa kuping kita, dosa kepala kita, kaki kita yang kadang-kadang melangkah kepada tempat-tempat yang tidak baik. Itu Allah gugurkan itu dosa-dosanya. Makanya ada perintah basuh, ada perintah usap. Dan tambahan info lagi nih, kalau kita tuh wudhu yang benar, ternyata kita tengah merefleksi anggota tubuh kita. Sehingga apa? Sehingga metabolismenya bagus dan awet. Makanya kan kalau orang berwudhu itu penuh cahaya ya, dilihat tuh adem gitu. Jadi nggak usah pakai apa tuh yang harus melanggar-langgar hukum syariat itu, apa di botok-botok, di sulam-sulam. Sulam mah maksudnya meja ya, apa taplak meja gitu. Terus di apa cabut alisnya, itu dilaknat sama Allah. Jumhur ulama itu nggak ada perbedaan dari pendapat ulama, semua dilaknat. Kita dilaknat sama suami aja nggak enak, dilaknat sama Allah. Makanya cantik, rupawan, tapi harus dengan ilmu. Mulai dari wudhu. Begitu kita sholat nih, apalagi kalau lagi banyak masalah kita tuh, kalau kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha, masalah kita jadi kecil. Itu sebabnya kalau para ulama itu punya masalah, datang kabar tidak baik, langsung berwudu, langsung sholat mutlak. Tapi sholat yang ditegakkan dan di waktu-waktu yang tidak dilarang. Itu bisa kita amalkan. Tapi kita mengerti apa yang kita ucapkan, kita belajar. Karena sholat bukan hanya kebaikan, tapi kebenaran, hak. Kalau kita mengenal siapa yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan kita makan, memberikan kita minum, menyembuhkan kalau kita sakit. Jadi kita nggak syirik, kita hakul yakin. Allah akan berikan kita jalan keluar, dan masalah yang Allah berikan memang itu terukur. Masalah ibu dengan saya itu beda. Masalah saya dengan ibu itu beda, karena kita punya tingkat keimanan dan ilmu yang berbeda-beda, dan tingkat keyakinan yang berbeda. Penyakit hati yang paling berbahaya apa, Bu? Penyakit hati yang paling berbahaya? Iri, dengki. Yang lebih bahaya daripada itu, syirik. Lebih bahaya daripada syirik. Ragu sama Allah. Ragu sama Allah. Makanya ketika dia baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia ragu. Ya Rabb, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau tempat aku minta pertolongan. Tapi ketika dia salam, punya masalah, dia minta tolong sama orang nggak pinter dan orang nggak normal, karena dia nggak yakin. Bagaimana sholatnya bisa ditegakkan? Ya ayyuhalladzina amanu wa la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekatin sholat sampai kamu ngerti kamu tuh ngomong apa. Walaupun asbabun nuzul turunnya ayat ini, surat An-Nisa ayat ke-43, untuk pelarangan khamr, diharamkannya minum-minuman keras. Tapi ulama-ulama yang sahih menjelaskan, kalau kita sholat, tapi kita nggak mau belajar tentang sholat yang kita tunaikan, maka banyak orang itu mabuk. Dia mabuk, dia bilang iya kan abu tuh iya kan nasta'in, tapi dia mabuk, dia nggak yakin, dia nggak tahu dia ngomong apa. Tentang ruku, tentang doa di antara dua sujud. Itu bukan hanya kebaikan tapi kebenaran, dan tentu saja mengandung keberkahan dalam kehidupan kita. Kan kita dengar hadis ya, sholat itu yang pertama kali dihisab. Ketika dihisabnya mudah, maka hisabnya mudah. Itu ternyata sudah berlaku sejak sekarang, Ibu. Kalau kita sholatnya benar, maka hidup kita benar. Kalau sholat kita baik, hidup kita baik. Di sini. Dan kita jaga itu amal kita. Jangan diperbanyak tuh polusi yang bisa membuat orang tuh bangkrut. Karena banyak nanti orang ketemu sama Allah dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala umroh, tapi diambil sama Allah itu pahalanya, dikasih kepada orang yang dia zolimi, yang dia gibahi, yang dia sakiti, diambil tuh pahala itu, dikasih kepada orang yang dia sakiti, bangkrut. Kalau bangkrutnya di dunia banyak yang menolong,
Tapi kalau Bang Rufik nanti di akhirat, di mana dinar dan dirham tidak berlaku, yang berlaku hanya pahala dan dosa. Dan berapa banyak orang yang menginginkan seluruh kekayaannya diberikan yang sebesar sebanyak bumi ini untuk menebus kesalahan dia, tapi udah nggak berlaku lagi. Dan keberkahan itu yang harus kita miliki, bukan yang banyak tapi berkah. Uang banyak tapi kalau nggak berkah kurang, karena tabiat manusia itu dia ketika dia punya satu lembah emas dia mau lembah yang kedua, kalau dia punya lembah yang kedua dia mau lembah yang ketiga. Itu tabiat manusia, dan manusia itu sangat cinta kepada harta. Tapi kalau kita punya ilmu, gimana caranya supaya hartanya saya bawa mati, bisa nggak? Bisa? Bisa. Titipin anak yatim, pembangunan masjid, pembangunan pesantren, itu yang kita bawa mati. Itu sebabnya ulama-ulama tabi'in itu kalau ada yang minta pertolongan, minta uang, dia tuh senang. Kenapa? Dia bawain harta saya tanpa upah, karena nanti harta itu datang kepada kita, dan bukan nanti hanya di yaumil akhir, di sini menjadi berkah. Ibu nih kalau punya uang atau misalnya dikasih sama suami, ini kan tanggal 1 ya, tanggal 1 kan dikasih sama suami, pertama-tama ibu keluarin untuk apa? Bayar apa? Zakat kan ada haulnya ya, dan nisabnya. Ibu dikasih sama suami, ini 100 juta. Ibu kenapa ketawa buru-buru? Amin. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Kalau cuma bilang kun, ibu nggak yakin sih. Makanya gini, 100 juta. Tapi kalau ibu kan dikasih 100 juta, amin. Itu malaikat mengaminkan juga tuh. Kayak saya pernah diundang jadi menemani jemaah haji, bayangin Bu. Kan jemaah umroh, jemaah haji, kalau jemaah umroh kan Masya Allah ya. Ya, bayar. Kita ke Turki tuh menemani jemaah. Kemarin ikut sama Bunda Arab sama-sama satu jamaah. Walaupun dengan penuh ya ujian, tapi nikmat. Karena itu qadarullah, kita udah berupaya terbaik, dapatnya itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ketika saya menemani jemaah haji itu sebelumnya saya makan mie gitu, terus yang jualnya tuh abang-abangnya bilang, Bunda mau haji lagi ya? Iya nih Pak, insya Allah. Lu senang ya Bun ya? Iya Bang, senang banget Pak. Bapak kapan? Ya nih, buat makan aja susah. Ya kalau dia nggak yakin gimana Allah mau berangkatin? Gimana? Allah itu Ar-Rahman, Maha memberi, Maha pemurah, dan lebih cinta kepada kita daripada ibu kita cinta sama kita. Ibu punya anak kan, tahu kan cintanya gimana sama anak kita Bu? Ya Allah, jangankan bahaya, nyamuk aja kita tepuk, dikasih minyak telon yang terbaik dari Makassar diambil tuh, saking nggak mau anak kita bentol. Itu kita ibu ciptaan. Jadi kita nggak bisa membayangkan gimana cinta sang pencipta kepada kita. Dan Allah menginginkan dengan ujian-ujian kita ini, kita lulus sampai ke pintu gerbang surganya Allah. Jangankan Allah, sekolah-sekolah, kalau ada lembaga pendidikan, dia sangat menginginkan anak didiknya lulus kan? Kepengen semuanya itu lulus. Apalagi Allah sama kita. Tapi barang siapa yang mau lulus ujian, hendaknya dia rajin belajar. Kayak kita dulu waktu sekolah SMA, SMP yang paling killer mata pelajaran apa? Matematika. Terus gurunya bilang, anak-anak besok kita ulangan matematika. Kita malamnya ngapain? Mungkin nggak nonton drakor. Pasti belajar kan? Sampai sepertiga malam, kadang-kadang ditutup dengan tahajud ya Rob, gitu kan? Udah ngaku aja deh. Dulu kan kita waktu sekolah tahajudnya kalau mau ujian doang, nggak ya? Kalau saya mah gitu tuh rahasia, jangan bilang-bilang ya. Yang pada SMA tuh ya Allah, kalau punya apa kesedihan, kalau kalian punya hajat, pengen ujian, langsung tuh tahajud, ya masih. Ibu nggak ya? Ibu nggak terus-terusan ya? Tapi itu proses kita belajar, bukannya tahajud, bukannya menegakkan sholat,
kita tahu kita lagi ngomong apa sih, kita lagi ngomong sama siapa sih, kita tuh minta sama siapa, minta kepada yang mujib bahasa ilan yang selalu mengabulkan doa. Jadi gimana nggak penuh harapan? Ya semangat kita beribadah, tapi ibadah yang sahih, yang mau diterima, makanya harus pakai ilmu. Maka datang kajian ilmu itu Allah sudah janjikan, siapa yang datang ke kajian-kajian ilmu, ya niatnya tapi lurus, mengharap wajah Allah, gak mengharap wajah Bu RT atau Ibu Ketua Majelis Taklim atau mengharap wajah saya. Ya, Ibu kalau mengharap makhluk pasti Ibu kecewa. Ibu contoh yang paling ringan, masak nih. Kalau kita mengharap wajah suami, makanan kita nggak dimakan, sedih nggak? Sedih karena mengharapkan wajah suami. Tapi coba kalau kita belajar mengharap wajah Allah, nggak dimakan makanan kita, sedih apa senang? Senang lah, jadi kan nggak masak lagi ntar malam. Ya kan? Jadi bisa ikut kajian lagi, bisa baca setengah juz, bisa ikut kajian online tadabur. Karena ilmu itu dengan tadabur, Quran itu Bu, kalau tidak ditadaburi kita nggak tahu. Nih saya cek ya, Ibu tahu nggak kurikulum mendidik anak? Tahu nggak? Kurikulum mendidik anak udah punya? Udah punya? Padahal Allah sudah kasih di Quran. Sudah. Surat Luqman itu kurikulum kita mendidik anak itu. Makanya Quran itu harus ditadaburi. Setelah kita yakini, kita baca, Quran punya kewajiban kita tadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi watadzakkara ulul albab. Karena Quran yang penuh berkah ini diturunkan agar kita mau memikirkan, menghayati, mentadaburi ayat-ayatnya agar kita menjadi ulil albab, orang yang mendalam berpikirnya. Afala ta'qilun? Allah tanya, kenapa tidak menggunakan akalmu? Kalau kita menggunakan akal kita dan kita belajar mentadabur, Masya Allah, bukan hanya kebahagiaan, tapi keberkahan. Berkah itu, berkah itu apa? Bertambah-tambah kebahagiaan kita, bertambah kebaikan-kebaikan kita. Jadi, balik lagi saya tanya, Ibu kalau dikasih uang sama suami 100 juta, pertama-tama yang dibayar apa? Utang, banyak utang, tapi jangan pinjol ya Ibu. Utang apa sih? Hah? Cicilan panci? Hah? Kok Ibu banyak utang udah kayak bisnis woman? Ibu tuh kalau punya bisnis boleh berhutang, tapi juga syar'i. Tapi kalau ibu ngapain hutang? Kan minta sama Allah aja Ibu. Kalau Ibu yakin, saya tuh Bu minta batik ini sama Allah Bu. Karena saya tahu para ulama-ulama itu, jangankan minta yang bagus, sandalnya putus dia minta sama Allah. Garam habis, mintanya sama Allah. Nggak pernah minta sama makhluk. Kalau Ibu minta sama suami, nah itu patah hati yang disengaja. Pasti kecewa. Karena suami kita itu punya banyak keterbatasan dan gerakan anti korupsi dimulai dari rumah. Jadi kalau dapat 100 juta, yang pertama dibayar apa? Hutang. Apa? Zakat kan nanti ada haulnya. Apa? Udah jangan terlalu soleha lah Ibu. Zakat itu kan ada haul dan nisab. Apa? Bayar listrik, bayar sekolah, bayar keamanan, ya tentu saja nggak cukup. Ibu kalau punya uang, bayar langsung listrik, bayar SPP, bayar uang buku, ya pasti nggak cukup. Makanya yang dibayar pertama itu sedekah. Kalau sedekah itu bukan wajib, kalau zakat itu wajib. Dan ada haulnya, ada nisabnya. Kalau ibu tidak mencapai nisab, ya nggak usah bayar zakat.
bukan muzaki. Jangan-jangan dia mustahil. Karena kebanyakan utang katanya. Ini jangan suka ngutang, kecuali ibu punya usaha, punya ilmu, ada bank syariah. Kan banyak sekarang ibu-ibu ya, karena sudah ngantar anak sekolah, sudah sholat duha, udah baca 2 lembar Quran, udah ngaji, datang kajian, anak kan si kakak baru pulang jam 2, jam 3 ngapain? Dia bikin usaha, bikin cireng, bikin kerudung. Kan ibu-ibu itu kan tangannya ajaib ya, tangan kanannya menggoyang-goyang, tangan kirinya itu mengguncang dunia. Iya, dia lihat deh keripik Mak Iji, bikin keripik, itu omsetnya ratusan juta ya. Mas saya yakin ibu mah bukannya keripik mah gaji, apa soto, tekwan, gado-gado, lotek, masih nggak bisa ya? Bisa nggak? Nggak. Ya udah kalau nggak bisa masak, jahit. Nggak bisa ngajar, ibu bisa bahasa Arab ngajar. Nggak usah punya sekolah, nggak usah punya lembaga. Anak saya itu bu kepengen banget jadi guru. Sampai bilang sama bosnya, saya mau resign aja deh, saya mau jadi guru ngajar, ajarin. Jadi guru tuh mesti punya wawasan, bukan hanya punya ilmu, bukan hanya punya gelar, harus punya pengalaman. Kasih kesempatan, ya udah deh, saya akan kurangin load pekerjaan kamu. Kamu setelah pulang kantor boleh ngajar online. Jadi anak saya tuh bu ngajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Jepang, ngajar TOEFL online, punya sampingan. Ibu juga gitu, ibu bisa belajar bahasa Inggris, ngajar. Nggak bisa? You can speak English? No? This is an apple, gitu nggak bisa? Ibu kalau punya waktu luang 1 jam, 2 jam, bu, ibu lihat deh potensi kita tuh apa. Kalau saya potensinya itu, dulu saya artis bu, saya main sinetron, emang dari kecil udah main, tapi karena alhamdulillah saya punya orang tua yang luar biasa, itu dari SD saya diajak ngaji bu. Dan setelah saya berkeluarga, saya punya anak, saya ngaji tetap, tapi ngajinya lebih fokus, jadi ada kajian, misalnya ini kan kajian taklim, tapi ibu mesti kajian tafhim namanya. Apa itu tafhim? Pemahaman. Kajian tadabur, saya tuh belajar kurikulum mendidik anak, mentadabur surat Luqman itu dari Ustaz Bahtiar Nasir, itu tadaburnya itu Masya Allah. Dan sekarang beliau online, ibu bisa dengar sewaktu ibu bisa. Ya kalau dulu saya datang ke kajian, ya kerjanya tuh ngaji, habis ada kajian tahfim, kajian taklim, kajian tadabur, ada tahsin juga karena bacaan saya yang masih kurang, dan kadang-kadang suka lupa apa 1-2 hurufnya kalau keliwat gitu, keskip gitu kalau baca, jadi mesti ada yang mendengarkan bacaan kita. Dan kalau pulang tuh, ini kan ibu kan nggak nyatet ya. Padahal kan kata Nabi SAW, ilmu tuh diikat dengan catatan. Nah karena kalau kajian itu sambil mencatat kan tidak memungkinkan. Jadi kayak Bun Yaji itu catat yang penting, ayatnya, oh Al-Ankabut 45, saya tulis tuh 2945. Oh surat Luqman itu kurikulum mendidik anak, mulai dari ayat 12, oh 31, 12. Nanti pulang malam-malam kan anak-anak bikin PR ya. Jadi di rumah saya itu ada namanya reading time, homework time, tapi bukan aja anak-anak saya, tapi saya juga bikin PR. Jadi saya catat tuh dari terjemahan Qurannya, saya catat ke buku catatan saya. Rumah rapi bu, pakai stabilo, pakai di bawah garis merah, dan masih lupa, insya Allah lupa. Apalagi nggak dicatat, dia pasti lupa, cuma manggut-manggut tuh. Iya sih benar-benar masuk akal sih. Iya benar. Minggu depan pulang, besok jangan minggu depan deh, besok lupa. Jadi nggak bisa diamali, nggak bisa dibagi sama suami, sama anak-anak. Jadi alhasil makin sering ngaji makin galak.
Sama suami itu digalakin, ya, dibid'ah, bid'ah, gitu. Ya, anaknya sedikit salah, istighfar kan, istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar, gitu. Bukannya makin turun ya, kan kalau kita di kurikulum mendidik anak tuh Bu, Allah ngajarin kita namanya kaulan layyina, komunikasinya itu penuh cinta. Ya bunaya, la tusrik, hafal, tuh tahu suratnya, ayatnya. Nolak ajak anak sholat kan juga gitu ya. Ayat berikutnya, ya setelah Allah ajarkan kepada kita, ajarkan anak-anak itu mengenal muraqabatullah. Apa muraqabatullah? Selalu merasa diawasin sama Allah. Kalau anak kita sungguh-sungguh yakin Bu, karena datang dari ibu yang saleha, yang asik gitu, tuh surga sama neraka udah nggak abstrak buat mereka. Pahala sama dosa tuh udah nggak abstrak. Kalau sekarang banyak anak yang tawuran, banyak perundungan. Kenapa? Karena orang tuanya atau orang dewasa di sekitarnya mendidik mereka tuh dengan tawuran. Dicap, bandel kamu, di label, ya kamu tuh males, comparing, kamu tuh beda sama kakak kamu. Kakak kamu mah udah azal dari dulu. Itu kan kakak, beda sama kita ya. Kamu tuh beda sama teman kamu tuh. Anaknya laki-laki namanya Budi Khairudin. Sedangnya masak. Kenapa sih nggak kayak teman kamu tuh Budi Habibie? Budi Habibie senangnya angka. Jadi hasilnya bukan masakan, tapi sawah. Pinteran mana? Sama. Itu ibu yang hebat. Ibu yang tahu anak saya ini potensinya bukan masak, sebenarnya tuh dia angka. Karena anak saya dibilang singanya matematika, tapi nggak suka angka. Nggak suka angka. Makanya dapat jurusannya IPS. Beda sama abang. Kakaknya tuh demen banget angka, seneng banget angka. Sampai-sampai kalau diserap sama gurunya disuruh mengarang, semua isinya angka. Sebenarnya saya jam 5.30 datang. Jam 5.15 saya sudah mundur. Semuanya angka. Karena memang senangnya angka. Sekarang kerjanya di mana? Di Boeing Company, bikin pesawat. Karena senangnya angka dan senang pesawat. Kalau dulu anak saya masih kecil tuh belum ada laptop kayak zaman sekarang ya. Dulu adanya CD-ROM. Gue tahu, angguk-angguk masih tahu tuh. Berarti umurnya sama saya tuh. Anaknya udah pada gede sekarang, udah pada kerja. Yang dibeliin apa? CD-ROM atau kereta, rel, apa. Kalau punya rezeki, dikasih Allah ke lapangan ke Singapura, kan dikasih uang saku tuh ya. Nanti kakak mau beli apa, abang, ada mau beli apa dikasih duit. Misalnya $100, $100. Kalau adik-adiknya tuh belinya mainan, games. Kalau abang tuh nggak dibeliin. Dia bilang, anterin saya dong ke Singapura Flyer, ngapain? Naik simulator. Karena saya nggak mau bayarin lagi, kan udah dikasih jatahnya. Jadi dia nggak mau tuh, nggak beli apa-apa Bu, nggak punya apa-apa. Asal bisa mencoba simulator. Simulator itu setengah jam itu Bu, sejamnya mahal. Tapi dia bisa take off landing pesawat sungguhan. Itu pesawat sungguhan. Terus bangga foto sama pilot. Sekarang kerjanya di Boeing. Karena kita dukung, karena kita doakan, dan kita yang pasti minta pertolongan Allah, karena kalau bayar sendiri mahal. Jadi sekolahnya sejak SMA itu Allah langsung bayar. Beda sama si kakak. Si kakak itu jurusannya IPS. Waktu dapat jurusan ambil raport, saya dengar loh ada ibu yang bilang, iya anak kita IPS. Masalah buat lo. Masa semuanya harus jadi bikin pesawat, nanti yang naik siapa? Ya kan, masa semua harus jadi dokter? Nanti pasiennya siapa? Dokter kan juga manusia ya? Iya. Jadi kalau kita tuh Bu, hidup kita benar, bukan hanya baik tapi benar. Itu bukannya memberikan manfaat, tapi mendapat keberkahan. Kalau udah berkah Bu, bertambah-tambah. Makanya kuncinya, begitu punya uang, begitu sedekah. Karena sedekah ini nggak harus 2,5%, sedekah ini nggak harus
ada syarat dan ketentuan seperti zakat. Sedekah itu Bu, Masya Allah, Allah senang, Allah sayang. Dan sedekah bukti dari keyakinan kita sama Allah. Karena Allah Ar-Razzaq. Kalau kita nggak yakin, mau bakhil. Kalau orang nggak kenal sama Ar-Razzaq, makanya dia pikir, ini kan tabungan saya bulan depan bayar buku, bayar uang gedung, gitu. Tapi kalau kita yakin, hakul yakin, ini 1 rupiah nih, gimana caranya bisa jadi 700? Allah ajarin nggak? Itu soal Al-Baqarah. Gimana caranya nih? Ini uang saya 10 rupiah, gimana caranya supaya punya keberkahan cukup jadi 100? Allah bilang apa? 10 kali lipat Allah ganti. Maka ada sedekah subuh. Setiap pagi itu Bu, 2 malaikat datang kepada kita. Setiap hari. Yang satu mendoakan orang yang bersedekah. Dan yang malaikat berikutnya mendoakan kehancuran bagi orang yang bakhil. Kenapa? Karena harta bukan milik kita. Dan tidak ada yang berkurang dengan sedekah. Jadi kalau orang mengajarkan orang barat sedekah, apa mengurangi, kalau menabung pangkal kaya. Kalau kita udah nabung-nabung puluhan tahun gak berangkat-berangkat juga ke tanah suci. Saya tuh sebelum pandemi ya, diajak sama satu travel, itu setiap 2 bulan sekali saya umroh Ibu. Dan saya pernah mendampingi dari Bogor itu, tukang beca, tukang sayur, tukang pijet, sama driver, 4 orang. Yang perginya tuh nggak pakai uang. Jadi wasilahnya ya bosnya, majikannya ngundang. Orang mah ngundang kemana? Ke Jakarta, ini ngundang ke Tanah Suci. Karena yang datang ke Tanah Suci itu bukan orang yang mampu, tapi orang yang dimampukan Allah. Dia mampu berbekal dengan takwa. Jadi sebenarnya hari ini saya tuh bahagia diajak Tasdikul Quran untuk sama-sama mau berinfak dengan infak yang terbaik, karena Tasdikul Quran sedang membangun masjid yang memerlukan dukungan dari kita. Jadi saya persilakan kepada bunda-bunda yang mau sontak ya, mau sunduk silakan maju. Ini ibu-ibunya udah hakul yakin pasti diganti sama Allah. Ya Bu ya? Ya, jadi kita siapkan infak terbaik untuk pembangunan Tasdikul Quran yang ada di mana, dekat Cimahi itu daerahnya ya. Udah nanti boleh datang ke sana. Kemarin saya sudah ke sana ketemu sama Teh Nini. Masya Allah itu kita pertemuan yang manis ya, karena sudah setelah pandemi itu udah lama tidak berjumpa. Karena dulu saya sering bertemu dengan beliau, kita janjian tadinya kita besanan yuk gitu, karena anak saya kan 3-3-nya laki semua, kalau beliau tuh banyak perempuan gitu, tapi kadang-kadang belum. Kata Teh ini kemarin, ya udah cucu-cucu kita aja jadi besannya cucu gitu. Enak Bu, kalau punya teman-teman yang saleh, yang soleha itu selalu bikin kita semangat untuk beramal soleh. Dan dalam Al-Quran Allah ingatkan kita, kalau kita pengen tahu nih diri kita tuh kayak apa, nah lihat tuh teman-teman kita seperti apa. Teman-teman kayak itu yang soleha, ya, yang cerdas, yang berkah hidupnya, mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Tapi kalau teman-teman kita tuh orang yang suka apa hedon ya, nanti apa musti yang nomor 1, HP tiap tahun ganti, kerudungnya harus ini, harus itu, mereknya resep gitu. Itu jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Jadi teman itu yang menyelamatkan kita. Dan ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat daripada ukhuwah nasabiyah. Jadi kalau hubungan karena darah, ya, karena satu rahim, itu bisa putus Bu. Mungkin karena pernikahan, mungkin karena ya warisan. Tapi ukhuwah Islamiyah ini hubungan seiman, itu menguatkan kita. Ya, mudah-mudahan berkah, Masya Allah.